Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daan Mafruhan, NIM 61931111067. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil materi saya tentang sosiologi olahraga. Baik, langsung saja yang pertama yaitu konsep sosiologi. Secara umum, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari masyarakat dan proses-proses sosial yang terjadi di dalamnya. Pola mengartikan sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat sebagai keseluruhan, yaitu antar hubungan manusia dengan manusia, secara individu maupun kelompok, baik dalam suasana formal maupun material, baik statis maupun dinamis. Menurut Sorokin, hubungan timbal balik tersebut meliputi beragam gejala sosial tentang ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, ekonomi dengan hukum, dan sebagainya. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari masyarakat dipandang dari aspek hubungan antara individu atau kelompok. Hubungan yang terjadi karena adanya proses sosial dilakukan oleh pelaku dengan berbagai karakter, dilakukan melalui lembaga sosial dengan berbagai fungsi dan struktur sosial. Keadaan seperti itu ternyata juga terdapat di dalam olahraga, sehingga sosiologi dilebarkan untuk mengkaji masalah olahraga, mengingat olahraga telah memfungsikan dirinya hampir mengena pada seluruh aspek perkehidupan masyarakat. Masuk konsepsi sosiologi olahraga. Sebagai ilmu yang mempelajari fenomena masyarakat yang dipandang dari sudut hubungan antar manusia yang terwujud dalam suatu proses sosial yang di dalamnya melibatkan, memunculkan struktur sosial, nilai, norma, pranata, peranan, status, individu, kelompok, komunitas, dan masyarakat. Sosiologi telah memberikan kontribusi pada disiplin ilmu lain untuk keperluan praktis dalam mengkaji dan memecahkan masalah yang muncul. Hasil kajian tersebut digunakan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan disiplin ilmu terkait. Disiplin sosiologi yang diterapkan atau digunakan untuk mengkaji permasalahan yang ada pada disiplin ilmu keolahragaan melahirkan bidang kajian yang diberi label sosiologi olahraga. Latar belakang munculnya kajian sosiologi olahraga ini dapat dikaji dari fenomena yang ada dalam dunia keolahragaan, yaitu pertama, ilmu keolahragaan menggunakan pendekatan interdisiplin dan cross-disiplin dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Kedua, telah diyakini dan diakui kebenarannya suatu teori yang menyatakan sport is reflect the social condition atau sport is mirror of society. Pengaruh olahraga di masyarakat tidak sekedar penghayatan menang atau kalah, tetapi lebih luas lagi menyangkut harga diri, kebanggaan, penyaluran potensi-potensi destruktif, bahkan pada komunitas tertentu. Olahraga telah diakui kesejajarannya dengan agama. Dari paparan tersebut, olahraga telah diakui sebagai mikrokosmos kehidupan masyarakat. Upaya pengajian terhadap masyarakat sebagai whole system dapat dilakukan dengan mengkaji fenomena olahraga sebagai part sistemnya. Oleh karena itu, memecahkan masalah olahraga merupakan suatu upaya pendekatan terhadap masyarakat luas, dan ini hanya mampu dilakukan dengan menggunakan sosiologi sebagai salah satu disiplin ilmu yang dilibatkan. Baik, selanjutnya pengertian sosiologi olahraga. Sosiologi olahraga merupakan sosiologi terapan yang dikenakan pada olahraga, sehingga dapat dikatakan sebagai sosiologi khusus yang berusaha menaruh perhatian pada permasalahan olahraga. Sebagai ilmu terapan, sosiologi olahraga merupakan gabungan dari dua disiplin ilmu, yaitu sosiologi dan olahraga, yang oleh Donald Chu disebut sebagai perpaduan antara sosiologi dan olahraga. Sebagai ilmu murni yang bersifat non-etis, teori-teori sosiologi berpeluang untuk dicercap oleh disiplin ilmu lain dan
Sebagai disiplin ilmu yang relatif baru, olahraga masih menggunakan teori-teori dari disiplin ilmu lain untuk menyusun teori ataupun hukum-hukum keilmuannya. Dalam hal ini, ilmu olahraga bersifat integratif, yaitu berusaha menerima dan mengkombinasikan secara selaras keberadaan ilmu lain untuk mengkaji permasalahan yang dihadapi. Sosiologi olahraga berupaya membahas perilaku sosial manusia, baik sebagai individu maupun kelompok. Dalam situasi olahraga, artinya saat melakukan kegiatan olahraga, pada dasarnya manusia melakukan kegiatan sosial yang berupa interaksi sosial dengan manusia lainnya. Dalam berinteraksi, ia terikat oleh nilai atau norma yang berlaku pada komunitas di mana ia berada dan pranata yang berlaku pada cabang olahraga yang sedang dilakukan. Pelanggaran terhadap nilai dan norma atau perilaku yang menyimpang dari peran yang dimainkannya akan berakibat adanya sanksi. Penentuan jenis sanksi ini ditentukan atas kesepakatan bersama atau aturan yang telah dibakukan. Kesemuanya itu dilakukan agar aktivitas olahraga yang dimainkan bisa berjalan secara aman, tertib, dan lancar. Selanjutnya adalah bidang kajian sosiologi olahraga. Bidang kajian sosiologi olahraga sangat luas. Mengingat hal itu, para ahli terkait berupaya mencari batasan-batasan bidang yang relevan. Misalnya, A. Heisman menyatakan bagian teori sosiologi yang dimasukkan dalam ilmu olahraga meliputi sistem sosial yang bersangkutan dengan garis-garis sosial dalam kehidupan bersama, seperti kelompok, olahraga, tim, klub, dan sebagainya. Masalah figur sosial, seperti figur olahragawan, pembina yang berkaitan dengan usia, pendidikan, pengalaman, dan sebagainya. B. Plessner dalam studi olahraga menekankan pentingnya perhatian yang harus diarahkan dan pada pengembangan olahraga dan kehidupan dalam industri modern dengan mengkaji teori kompensasi. C. Phillips dan Metz menulis buku Women and Sport, menguraikan tentang fenomena kewanitaan yang aktif melakukan dipandang dari sudut sosiologi. D. G. McNam yang menulis buku Sociology van the Sport, menguraikan tentang kedudukan olahraga dalam kehidupan sehari-hari, masalah olahraga rekreasi, masalah juara, dan hubungan antara olahraga dan kebudayaan. E. John C. Phillips dalam bukunya yang berjudul Sociology of Sport, mengkaji tema-tema yang berhubungan dengan olahraga dan kebudayaan, pertumbuhan dan rasionalisasi dalam olahraga, pengaruh olahraga terhadap pelakunya, olahraga dalam lembaga pendidikan, wanita dalam olahraga, dan bisnis olahraga. F. Abdul Qadir Ateng menawarkan pokok kajian sosiologi olahraga yang meliputi peranata sosial seperti sekolah dan organisasi lain dan proses sosial seperti pengembangan status. Selanjutnya adalah karakteristik sosiologi. 1. Sosiologi adalah ilmu sosial berbeda jika dibandingkan dengan ilmu alam atau kerohanian. Yang kedua, sosiologi merupakan disiplin ilmu kategori bukan normatif, artinya bersifat non-etis, yakni kajian dibatasi pada apa yang terjadi sehingga tidak ada penilaian dalam proses pemerolehan dan penyusunan teori. Yang ketiga, sosiologi merupakan disiplin ilmu pengetahuan murni, bukan ilmu pengetahuan terapan. Artinya, kajian sosiologi ditujukan untuk membentuk dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak. Yang keempat, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan empiris dan rasional, artinya didasarkan pada observasi objektif terhadap kenyataan dengan menggunakan penalaran. Yang kelima, sosiologi bersifat teoritis, yaitu berusaha menyusun secara abstrak dari hasil observasi. Abstrak merupakan kerangka unsur yang tersusun secara logis bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat sebagai fenomena. Yang keenam, sosiologi bersifat kumulatif, artinya teori yang tersusun didasarkan pada teori yang mendahulunya. Selanjutnya, manfaat sosiologi olahraga. Yang pertama, untuk mengkaji secara kritis peran. Yang kedua, untuk menggambarkan dan menjelaskan kemunculan dan penyebaran olahraga. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi proses sosialisasi ke dalam, melalui dan keluar dari olahraga modern. Yang keempat, untuk menyelidiki nilai-nilai norma, budaya, dan subkultur dominan muncul sisa dalam olahraga.
Yang kelima, untuk mengeksplorasi bagaimana pelaksanaan kekuasaan dan sifat masyarakat yang bertingkat penempatan dan batasan kemungkinan pada keterlibatan dan kesuksesan orang dalam olahraga sebagai pemain, pejabat, penonton, pekerja, atau konsumen. Selanjutnya, untuk memeriksa cara olahraga menanggapi perubahan sosial di masyarakat yang lebih luas. Yang terakhir, untuk berkontribusi baik pada basis pengetahuan sosiologi. Yang slide terakhir yaitu ruang lingkup sosiologi olahraga. Yang pertama, sistem sosial. Kajian sistem sosial dalam sosiologi olahraga berkaitan dengan garis sosial di dalam kehidupan masyarakat. Sistem sosial dalam studi ini menyangkut tentang kelompok sosial, tim dalam olahraga, klub, dan hal yang lainnya yang berkaitan erat dengan interaksi dan proses integrasi sosial dalam masyarakat. Yang kedua, masalah figur sosial. Kajian sosiologi olahraga yang satu ini menyangkut tentang ketokohan atau olahragawan, tentang pembina olahraga dan hal-hal lainnya sesuai dengan hubungan dalam kehidupan masyarakat. Selain ruang lingkup sosiologi olahraga tersebut, perlu juga kita ketahui interdisipliner dari bidang ilmu yang satu ini. Sosiologi olahraga menyediakan payung ilmiah sosial yang besar dan memungkinkan merupakan salah satu subdisiplin yang lebih interdisipliner atau setidaknya multidisiplin. Sosiologi olahraga juga mengalami jenis fragmentasi yang sama seperti sosiologi arus utama dalam 30 tahun terakhir. Munculnya departemen seperti studi kebijakan, studi gender, studi media, dan studi ras dan etnis banyak mempekerjakan individu yang terlatih sebagai sosiolog, menghasilkan lapisan ilmu lainnya. Banyak subdisiplin sosiologi memiliki afiliasi ganda. Misalnya, sosiologi agama dapat ditemukan di Departemen Sosiologi dan Studi Agama. Namun, hubungan antara sosiologi olahraga, pendidikan jasmani, dan sosiologi mungkin lebih mencolok dan penting. Baiklah, sekian dari pemaparan saya tentang sosiologi olahraga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.